Salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Adik-adik yang kami hormati, alhamdulillah pada hari ini, hari Senin, masih di bulan Dzulhijjah dan di hari-hari tasyrik. Tasyrik ya, dari kata syarqun, timur. Tasyrik berarti orang Arab dulunya menjemur daging-daging korban mereka agar awet, namanya qadid. Di pagi hari dapat sinar matahari dari timur, maka disebut dengan tasyrik. Hari tasyrik ini masih hari-hari Lebaran hingga nanti sore asar. Jadi hari ini masih dibolehkan untuk menyembelih hewan kurban, masih dianjurkan untuk takbir habis sholat, setiap sholat atau di luar sholat, ya, takbir mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu silakan nanti RTWM, ya kalau habis sholat jamaah masih ada dua waktu sholat, sholat duhur, ya, dan sholat apa namanya, sholat duhur dan sholat asar. Dan sholat duhur dan sholat asar. Ya, hari ini kita sebelum masuk ke pelajaran baru, kita ingin mengoreksi ujian yang lalu sekaligus murojaah karena segala sesuatu perlu dimurojaah, perlu dimurojaah, perlu diulangi. Ilmu itu dengan pengulangan, sebagaimana hafalan itu harus diulangi. Kalau kita kepengen hafal ilmu, ya harus kita ulangi ilmu-ilmu itu. Ya. Makanya tolong disiapkan materinya yang kemarin. Coba kita lihat apa namanya. Adik-adik, soalnya di bawah enggak? Ini yang kelihatan cuma sama jati bening. Nah, sama babu mana? Asal nama kelut mana? Enggak ada. Halo? Sama jati bening. Asrama mana? Yang ada mahasiswanya mana? Mahasiswa. Asrama kelut, asrama al-Islam. Mana asrama al-Islam? Kok belum muncul. Baru satu asrama. Ini asrama kelut. Asrama al-Islam. Baru masuk. Asrama al-Islam. Tolong ke depan disiapkan ya. Sehingga jam 8 sudah bisa dimulai. Dan sudah kelihatan semua. Ini asrama belum kelihatan nih. Jadi kalau istilahnya kalau pesawat terbang tuh pilotnya belum belum terbangkan, kalau penumpangnya belum duduk semua, belum masuk semua penumpangnya.
pesawat akan terbang kalau semua penumpang sudah duduk di tempatnya masing-masing. Oke, baik, sudah lengkap ya. Nah, Masya Allah, jadi 1, 2, 3, 4. Oke, jadi kita sekarang apa namanya ingin ingin gimana ini? Ingin mengoreksi, silahkan di apa namanya, silahkan di soal-soalnya di ini ya, ditukar. Hmm, udah belum? Udah belum soalnya dibuka. Baik ya. Saya mulai dari masing-masing soal kemarin jawabannya ditukar dengan teman-temannya. Ya, kita mulai dari sebelumnya Ustadz telah memberikan 10 kisi-kisi ya. Yang pertama larangan membatalkan ibadah. Yang kedua buang angin. Tiga yakin dan ragu-ragu. Empat Rasulullah dan anak-anak. Lima najasi eh, dan air kencing, najisnya air kencing. Enam terdapat kemudahan dalam kesulitan. Tujuh badu yang kencing di masjid. Delapan fitrah. Sembilan khitan. 10 junub itu kisinya. Adapun soalnya ada 13. Yang pertama, sebutkan dalil dari Al-Quran yang melarang kita membatalkan ibadah tanpa alasan yang benar. Ya. Sebutkan dalil dari Al-Quran yang melarang kita membatalkan ibadah tanpa ada alasan. Jawabannya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad ayat 33, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Yang jawabannya benar dikasih 10. Yang kurang atau enggak jawab berarti enggak dikasih nilai. Kalau yang jawabnya setengah ya 55. Kalau ada salah dikit ya 8, 7, 9 tergantung kesalahannya. Udah? Boleh ya, mic-nya dibuka aja biar bisa interaktif. Ini Ustaz nanya nggak ada yang jawab. Yang bertanya, Ustaz, Eh? kalau jawabannya cuma Quran surat Muhammad ayat 33, tapi nggak ditulis ayatnya gimana, Ustaz? Jawabannya gimana? Cuman ditulis Quran surat Muhammad ayat 33, tapi ayatnya tidak ditulis gimana, Ustaz? Oh ya, dapat dapat 5 lah, dapat setengahnya ya. Kalau ini nggak ditulis dapat setengahnya, dapat nilai 5. Oke, ada pertanyaan lain? Nggak ada pertanyaan, lanjut. Eh, Apa Ustaz? soal nomor 2. Tanya, Eh? eh, Soal nomor 2. apa Ustaz? Sebutkan dua tanda seseorang telah buang angin. Di sini ada semua catatan Ustadz ya. Dua tanda seseorang telah buang angin. Ya, dianggap kentut dengan dua tanda. Ya.
Nah, ini tanda nomor 7. Tanda seseorang buang angin ada dua, yaitu suara buang angin, kentut, tut, ada suaranya ya. Bisa besar, bisa kecil, ya, bisa merdu, bisa serak. Yang jelas ada suaranya. Suara kentut, tahu semua kalau kentut ya. Atau bau angin yang keluar dari kentut itu. Baunya busuk. Ya, baunya bukan wangi. Kalau baunya wangi itu bau lotion, ya, bau sampo. Tapi kalau bau busuk itu bau kentut. Jadi ada dua tanda, yaitu suara buang angin, suara kentut atau bau kentut. Itu bahasanya mudahnya gitu ya. Kalau yang menjawab itu berarti dapat 10. Ya ini mudah ya. Masa orang nggak tahu tentang kentut. Nomor 3, ada pertanyaan? Nggak ada. Baik. Sebutkan kaidah yang menerangkan bahwa keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan dan berikan contoh dalam ibadah sehari-hari. Nah, kita lihat di sini. Kaidahnya ini boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Arab. Ya, kaidahnya ini lihat di layar. Keyakinan itu tidak bisa hilang karena adanya keraguan. Ya, ini ya, kita miringkan. Keyakinan itu tidak, keyakinan itu tidak hilang karena adanya keraguan, atau dalam bahasanya al yakinu la yazulu bisyakki. Ini kaidahnya. Ya, kalau nus kaidah ya, berarti dapat 50. Kemudian contohnya 50 juga atau 5. Contohnya, jika seseorang yakin sudah berwudu, kemudian ragu apakah sudah keluar angin atau belum, maka hukumnya dia masih suci. Sebaliknya, jika dia yakin sudah batal dan ragu apakah sudah berwudu atau belum, hukumnya dia masih batal. Ya, gimana? Ada pertanyaan nggak? Yang bisa memberikan kaidah sama contoh dapat 10. Kalau hanya contohnya saja dapat 5. Kalau hanya kaidahnya aja dapat 5. Tolong ditulis. Tolong dinilai ya. Afwan Ustadz izin bertanya. Ya, silakan. Afwan Ustadz, jika contohnya benar, tapi kaidahnya ada yang keliru sedikit, ya, ya zulunya menjadi yaza, yaza. Gimana tadi? Kaidahnya jadi apa? Ya, juru Afwan jadi Ustadz. bahasa Arab ya. Pakai bahasa Arab kan berarti kan? Iya, pakai bahasa Arab Nah, ya. Ustadz. Pakai bahasa itu pakai bahasa Indonesia. Bahasa Arab Ustadz. Ya, ada terjemahnya enggak? Tidak ada Ustadz. Tidak ada. Jadi nulisnya la yazulu, la yazalu gitu. Nah, Ustadz, tapi yaza nggak dalamnya. Kurang lam. Apa-apa itu. Itu paling lupa, nggak apa-apa. Udah, beri nilai 10 lah.
Ya, brainnya 10. Ya, nanti semua nilai itu dikurangi ya. Tapi secara umum 10. Ya, oke ya. Tat, izin tanya lagi, Tat. Kalau Ya. misalnya contohnya ada yang kurang. Kalau yang kurang gimana, Tat? Contohnya gimana? Yang kurang itu gimana? Jadi hanya nggak ada sebaliknya, Tat. Jadi cuman jika seseorang sudah yakin berwudu, kemudian ia merasa ragu apakah sudah keluar buang angin atau belum, maka hukumnya dia masih suci. Gitu aja, Tat. Itu gimana, Tat? Oh, nggak apa-apa, kan cuma berikan contoh, kan contoh satu udah cukup. Oke? Contoh satu udah cukup, mau satu, mau dua, mau tiga, mau empat, mau lima, mau tujuh, sama nilainya 5. Jadi 5 tambah 5 ya 10. Yang penting dia memberikan contoh. Afan Ustadz, izin tanya lagi. Boleh. Tadi Ya. yang nomor satu, kalau bahasa Arabnya dalilnya ada yang keliru, bahasa Arabnya gimana, Tat? Yang nomor satu, surat Muhammad. Gimana bunyinya? Bunyinya gimana? Bunyinya gimana? Bunyinya benar, tapi tulisannya salah, Tat. Ati ati u-nya bukan pakai ain tapi pakai pakai ati Ya, Allah. ya kalau Tulisannya kalau keliru, Tat. bunyinya benar. Bagaimana, Ustaz? Ya, Tapi itu dalilnya kalau surat Muhammad ayat 33 karena benar, Ustaz. ya kalau cuma nulis surat Muhammad 33 itu dapat 5. Kalau ayatnya benar itu dapat 10. Tapi kalau ayatnya ada yang salah, ain diganti hamzah, ya dapat 9. Ya, karena itu cuma satu itu jawabannya. Jadi kalau ainnya diganti hamzah ya dapat 9. Dia salah nulis. Atiu, atiu. Nah, ini pentingnya bahasa Arab ya. Makanya RTM diharapkan belajar bahasa Arab supaya ya nulis Arabnya benar. Atiau itu taat itu pakai taat, toah, toah. Itu juga dalam makhraj ya, cara membaca Al-Quran juga kalau benar ya nulisnya juga benar. Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasul. Ati'u. Nah, kalau dia terbiasa baca ati'u asal, maka dikurangi ya. Kalau salahnya 1, 9. Kalau salahnya 2, 8. Begitu ya. Kalau nggak nulis Arab, ya cuma dapat 5. Oke, lanjut. Baik, lanjut. Soal berapa? Soal keempat, sebutkan 4 contoh bahwa para sahabat sering membawa anak-anak mereka kepada Rasulullah untuk diambil keberkahannya. Sebutkan 4 contoh. Berarti kalau contohnya cuma 2, dapat 50. Kalau contohnya cuma 1, dapat 2, dapat 5. Kalau contohnya cuma 1, dapat 2,5. Kalau contohnya 4, dapat 100. Ya ini ya. Ini ada 4 contoh. Satu apa contohnya? Ummi Qais binti Mihsan membawa anaknya yang masih menyusu. Ummu Sulaim. Jadi Ummu semua ya. Ummu Qais. Kalau kepengen lebih singkat, Ummu Qais membawa anak. Ummu Qais membawa anaknya. Gitu aja. Ummu Sulaim membawa anaknya. Namanya Anas bin Malik dalam usia 8 tahun. Kepada Rasulullah. C. Hasan dan Husain. Ya. Boleh ditambah Umamah. Sering dibawa ke Rasulullah. D. Ibnu Abbas. Yang sering bermain di rumah bibinya Maimunah.
Ya, jadi sebut aja Ummu Qais, Ummu Sulaim, Hasan Hussein, Ibnu Abbas. Yang menyebut 4 dapat 10. Yang menyebut 3 dapat 7,5. Yang menyebut 2 dapat 5 dan seterusnya gitu ya. Udah semua? Udah ya, 05. Ada pertanyaan? Baik. Sekarang nomor 5, sebutkan 2 perbedaan antara air kencing anak laki-laki dan air kencing anak perempuan. Ini perbedaannya mana? Sebutkan 2 perbedaan nih. Terdapat 2 perbedaan antara kencing anak laki-laki dengan air kencing perempuan. 1. Air kencing anak laki-laki ya biasanya lebih bening dan tidak terlalu bau. Sedangkan air kencing perempuan itu lebih pekat dan lebih bau karena perempuan itu lebih banyak onderdilnya, lebih banyak spare part-nya, ya kan? Perempuan itu lebih banyak, ya apa namanya, laki kan tidak. Makanya air kencing anak laki-laki biasanya lebih bening dan tidak terlalu bau, sedangkan air kencing perempuan lebih pekat dan lebih bau. B, nomor 2, anak laki-laki lebih mudah dibawa kemana-mana dan lebih disukai oleh banyak orang dibanding dengan anak perempuan, karena laki-laki tentunya lebih tegar, kadang lebih bandel, lebih banyak gerak, lebih berani dibanding dengan anak perempuan. Sehingga kalau lebih sering dibawa diberi orang, maka air kencingnya tentunya akan, kalau kencing di jalan tentunya tidak lebih bau karena banyak diambil dibawa orang. Ini sebagai rahmat bagi masyarakat ya. Udah semuanya ini dicek. Kalau jawabannya benar 10. Kalau contohnya cuma 1 berarti 5 ya Ustaz jawabannya. Eh? Contohnya cuma benar 1 berarti Ya, jawabannya benar. kalau cuma cuma 1 ya nilainya 5. Ya, kalau jawabannya cuma 1 nilainya 5. Ya, baik. Lanjut. Nomor 6. Sebutkan udah. Sebutkan kaidah fikih yang menjelaskan bahwa dalam kesulitan terdapat kemudahan dan berikan 3 contoh. Nah, ada 2 soal ya. Kaidahnya apa? 3 contohnya apa? Ini jawabannya di sini ya. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Bahasa Arabnya boleh pakai bahasa Indonesia. Boleh pakai bahasa Indonesia. Kepenatan membawa kepada kemudahan. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kepenatan membawa kepada kemudahan. Ya, itu ya.
Kepenatan membawa kepada kemudahan. Ya, contohnya apa? Atau dalam bahasa yang tepat itu kesulitan mendatangkan kemudahan. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Oke, boleh Ustaz ganti ya. Kesulitan, kepenatan mbak kemudahan atau ya diganti yang lebih tepat bukan kepenatan tapi kesulitan mendatangkan kemudahan. Lebih cantik, lebih lebih cantik dan lebih pas. Ya, kesulitan mendatangkan kemudahan. Tapi kalau ditulis kepenatan membawa kemudahan nggak apa-apa. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Beberapa contoh, ya, dari kayak di atas. Tiga contoh tadi ya. Membersihkan air kencing anak laki-laki dengan mencipratkan, karena lebih sering dibawa kemana-mana. B. Dibawa kemana-mana, ini kurang. Orang yang sakit boleh sholat dengan duduk atau berbaring. C. Ibu hamil dan menyusui boleh tidak berpuasa Ramadan dan mengkodoknya pada hari lain. Boleh pakai tiga contoh ini, boleh pakai contoh yang lain. Ya, itu ya. Yang menyebut kaidah dan tiga contoh dapat 10. Ya. Yang enggak nyebut contoh dapat 5. Kalau enggak nyebut ya enggak nyebut kaidah tapi contohnya cuma 2 ya dapat 4. Jadi 3 kaidah ini nilainya 5. Maaf, 3 contoh ini nilainya 5. Kaidah nih nilainya 5. Jadi kalau enggak ada kaidahnya berarti 3 contoh itu nilainya 5. Tapi kalau hanya memberikan contoh 2 nilainya 4. Kalau cuma satu contoh ya 2. Kalau kaidah dengan satu contoh berarti 5 tambah 2 7 gitu ya. Izin bertanya, Ustaz. Hmm. Ustaz, gimana kalau yang Ya, benar silakan. terjemahan kaidahnya, Ustaz? Yang ada cuma terjemahan kaidahnya aja. Coba diulangi. Ada cuma terjemahan kaidahnya aja, Ustaz. Terjemahan kaidahnya. Cuma kaidahnya saja. Terjemahannya, Ustaz. Cuman ada terjemahannya aja, Ustaz. Ya, kaidah atau terjemahan saja itu dinilai 5. Kalau dia nulis kaidah dalam bahasa Arab dan terjemahan Mana ya? dan terjemahan, maka itu sempurna. Kayak ada bahasa Arabnya tapi nggak ada, Ustaz. Gimana Kayak ada bahasa bahasa Arabnya? Arab, Gimana? kayak ada bahasa Arabnya nggak ada, Ustaz. Nggak apa-apa. Jadi gini, kita itu prinsipnya pakai bahasa Indonesia nilainya 5. Pakai bahasa Arab saja nilainya 5. Kalau pakai bahasa Arab dan bahasa Indonesia nilainya 5 juga. Ya, yang penting bisa menyebut kaidah. Jadi nilai kaidah itu 5 ya. Boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai usaha dan terjemahannya, boleh terjemahannya aja. Itu nilainya 5. Tapi
Kemudian 3 contoh itu nilainya 5. Itu ya. Jadi Ustadz, kalau lengkap ya 10. Ustadz, Udah? Ya. kalau misalnya contohnya benar ada 3, tapi berbeda. Nggak apa-apa. Coba bedanya kayak apa? Coba dibacakan. Kayak mendapatkan ilmu. Eh? Mendapatkan ilmu. Contohnya apa? Kalau belajar kan kepenatan, dari itu dia akan membawa kemudahan karena dia mendapatkan ilmu. Gimana? Maksudnya kalau belajar itu penat, belajar itu capek, mana tadi kesulitan. Kesulitan itu mendatangkan ilmu gitu. Belajar itu mendatangkan ilmu gitu. Coba Iya. dibaca contohnya. Udah 5 aja. Kalau Coba dibaca contoh. Halo, dibaca. dia belajar, apa sih, gimana? Dia punya lagi. Ah, dia apabila mau mendapatkan ilmu, dia kan harus belajar. Nah, belajar itu kan melewati kelelahan. Terus, Lalu setelah itu dia mendapat kemudahan dengan ilmu-ilmu tersebut. nah itu contohnya salah itu. Dicoret itu. Contohnya salah. Contohnya Iya. salah. Salah itu contohnya. Contohnya salah ya. Bukan itu Ayat contohnya. Itu dicoret tuh, dikurangi nilainya. Yang tadinya 5 cuma dapat 4. Ya. Karena contohnya salah. Yang benar contohnya itu kalau kita ini sakit, ya, kalau kita ini lagi pusing, lagi nggak punya duit, jadi gini loh. Kalau orang nggak punya duit, kan itu kesulitan tuh. Maka bolehlah dia umpamanya diskon bayarnya. Itu ya. Orang nggak punya duit, bayarnya diskon. Orang kalau lapar, maka dia diberi makanan oleh temannya. Kalau dia puasa sakit, maka nggak usah puasaan gitu. Itu maksudnya gitu ya. Kesulitan tuh harus ada apa kesulitan dia? Bukan kesulitan belajar, kesulitan berupa sakit, ya, berupa ibu hamil, berupa dia ngantuk. Nah, maka kalau orang ngantuk boleh tidur. Kalau belajar lagi ngantuk kan kesulitan. Boleh tidur tapi 5 menit aja. Tidurnya 5 menit nanti belajar lagi. Itu ya. Kakinya sakit, tangannya sakit ya udah nggak usah piket dulu karena tangannya sakit. Gitu. Itu namanya kesulitan akan mendatangkan kemudahan. Bukan belajar mendatangkan ilmu, nah, itu bukan kesulitan dan belajar itu bukan kesulitan. Ilmu itu bukan kemudahan. Itu contohnya salah ya. Ya dicoret itu dapat 4 itu. Baik. Lanjut. Nomor 7. Sebutkan 2 alasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang sahabat berbuat kasar terhadap orang Baduy yang kencing di masjid.
Kita masuk ke kencing orang dewasa ya. Apa dua alasan ini? Nomor 5 ya. Nabi melarang sahabat untuk bertindak kasar kepada orang Badui karena mempertimbangkan dua hal. Satu, Badui ini adalah orang yang bodoh. Maka kewajiban para sahabat adalah mengajari dan menasihatinya, bukan membentaknya. Orang bodoh kok dibentak. Orang bodoh itu dinasihatin atau diajarin. B, orang yang sedang kencing, kalau tiba-tiba dibentak, dia akan kaget dan lari dalam keadaan masih terkencing-kencing. Jadi sehingga justru air kencingnya menyebar ke seluruh sudut masjid. Dengan membiarkannya, maka air kencing hanya mengotori satu titik dari masjid itu. Itu ya. Ada pertanyaan? Kalau dua alasan ditulis berarti dapat 10. Kalau satu alasan berarti dapat 5. Alasannya tidak mesti panjang-panjang ya. Yang penting maksudnya benar. Walaupun mungkin redaksinya atau susunan katanya berbeda. Yang penting maknanya benar. Apa Ustaz izin bertanya? Ya. Apa nanya Kalau apa? misalnya Ayo. karena orang Baduy itu tidak mengetahui adab di masjid, dimaklumin itu gimana Ustaz? Benar atau salah? Karena orang Baduy itu tidak tahu kalau itu masjid. Tidak tahu Diulangi. karena orang Baduy itu tidak mengetahui adab di masjid. Oh iya, iya. Dia tidak tahu adab di masjid. Tambahkan, maka wajib mengajarinya, bukan membentaknya. Kalau tidak ada mengajarinya, ya nilainya dikurangi jadi 8 itu nilainya. Karena harus ada kata-kata mengajari, tidak membentaknya. Maka harus mengajarinya, menasihatinya, dan tidak membentaknya. Itu ya, jadi itu nilainya 8 tuh. Oke, ada pertanyaan? Baik, nomor 8. Sebutkan makna fitrah secara bahasa dan istilah. Ya, berarti ini 5 nilainya. Dengan menyertakan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, nilainya 10. Jadi, apa namanya fitrah itu, nih, fitrah secara bahasa, secara istilah itu 5. Dalilnya Al-Quran dan Sunnah ada 5. Ya, kita baca ya jawabannya ya. Fitrah secara bahasa artinya ciptaan. Kemudian secara istilah sifat yang ada pada setiap makhluk. Setiap sifat yang ada pada setiap makhluk. Itu secara istilah. Ya. Secara bahasa artinya ciptaan. Secara istilah adalah, maaf, tadi itu secara bahasa ya. Secara bahasa artinya ciptaan. Secara istilah adalah adanya adanya kecenderungan adanya kecenderungan dalam hati
dalam diri setiap orang untuk menerima Islam sebagai agamanya dan Allah sebagai Tuhannya. Ya, secara bahasa fitrah itu adalah ciptaan, secara istilah itu kecenderungan dalam diri setiap orang untuk menerima Islam sebagai agamanya dan Allah sebagai Tuhannya. Dalilnya apa? Dari Quran, faqim wajhaka lidini hanifa fitratal lailati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakin aksarun nasi la ya'lamun. Surat Ar-Rum 30 dan hadisnya adalah kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi ayunassiranihi aw yumajjisanihi. Nah, ya. Itu ya. Agak panjang nih nomor 8 ini. Jadi makna secara bahasa itu 2,5 nilainya, makna secara istilah itu 2,5 nilainya, dalil dalam Al-Quran itu 2,5 nilainya, dalil dalam hadis 2,5 nilainya. Ya, kalau nanti namanya hadisnya pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada hadisnya berarti ya udah nggak dapat nilai kecuali Quran tadi 2,5. Ya, jadi 7,5 kalau nggak ada hadisnya. Kalau Al-Qurannya ya itu 2,5. Itu ya, jadi semuanya 10. Kalau dalilnya surat Fatir boleh nggak? Gimana? Dalilnya pakai surat Fatir ayat 1. Dalilnya Qurannya pakai surat Al-Fatih. Surat Fatir ayat surat 1. surat Ar-Rum gitu atau gimana? Fatir Fatir. Coba diperjelas, suaranya nggak jelas. Gimana kalau dalilnya pakai surat Fatir ayat 1? Oh, surat Fatih ayat 1 itu dalil secara bahasa. Ya, di sini ada ini ya. Ada kesalahpahaman ya. Namanya dalil secara istilah. Kan itu kan sebutkan makna fitrah secara bahasa dan secara istilah dengan menyertakan dalil. Ya dimaafkan ya. Ya karena soalnya itu masih umum ya. Dimaafkan ya, dapat inilah. Dapat 9. Bukannya salah tapi dapat 9. Atau dapat 8 karena ya sesuai dengan pertanyaan juga. Cuma ya dalilnya bukan itu. 9 atau 8 itu ya. Ya kalau cuma menyebutkan nama suratnya sama nama nomornya 8. Tapi kalau menyebutkan Arabnya itu 9 gitu ya. Dikurangi 1 lah nilainya. Dikurangi 2. Baik. Itu ya. Ada pertanyaan lain? Baik, nomor 9. Apa hukum khitan bagi laki-laki dan kapan waktunya? Dan apa hukum khitan bagi wanita? Nah, ini berarti kan ada 2 pertanyaan ya. Jawabannya ini, bagi laki-laki hukumnya wajib. Ya, bagi yang sudah jika sudah balik. Jika dia sudah balik. Itu. Kalau mau nambah nggak apa-apa. Dianjurkan ketika bonus 10 tahun. Boleh ketika masih bayi. Jadi ketika sudah balik itu penekanannya di situ. B, bagi wanita hukumnya sunnah.
atau tergantung kepada kondisi wanita yang bersangkutan. Kalau jawabannya begitu semua 10. Kalau cuma laki-laki aja berarti 5. Nomor 10. Apa makna junub secara bahasa dan istilah? Dengan menyebutkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Secara bahasa dan istilah itu dapat 5. Al-Quran dan Sunnah itu dapat 5 juga. Mana junub secara bahasa artinya jauh. Mana junub secara istilah adalah seseorang yang sedang berhadas besar karena bermimpi basah atau setelah melakukan hubungan suami istri. Dalilnya dari Al-Quran adalah wa in kuntum junuban fattaharu, atau boleh milih wala junuban illa abid sabin hatta tahtasilu, boleh juga disebutkan surat dan nomor ayatnya saja. Pada hari sunnah ini subhanallah innal muslim la yanjus. Innal muslim la yanjus. Ya, yang sunnah itu ya kalau salah-salah ya dimaafkan karena panjang ya. Baik, nomor 11 ya. Sebutkan tata cara mandi junub sesuai dengan sunnah. Ini nilainya 10. Tata cara mandi junub. Nih, 1. Mencuci kedua tangannya. Berwudu. Ya, kemudian mandi junub. Ini ada yang satu yang kurang nih. Mencuci kedua tangannya. Oh, Apa Ustadz? ya. Ya nomor 10 tadi yang nggak ada dalilnya. Kalau nggak ada dalilnya itu nilainya berapa Ustadz? Oh, nggak ada dalilnya sama sekali. Iya Ustadz. 5. 5. Kalau dalilnya Quran surat Al-Qasas ayat 11 gimana Ustadz? Quran 11. Itu, oh boleh. Ya, tadi kayak tadi. Kalau dia menyebut itu, ya sudah. Karena soalnya juga umum ya. Itu maksudnya junub dari segi bahasa. Boleh lah, nggak apa-apa lah. Kayak tadi nggak apa-apa. Ya, nomor 11. Tatanya di junub ada yang kurang, tapi nggak apa-apa lah ya di sini. Ini mestinya ada membersihkan kemaluan, tapi nggak ada di sini, nggak apa-apa ya. Mencuci kedua tangannya, berwudu, kemudian mandi junub. Mestinya di sini ada mencuci kemaluan. Sebelum berwudu ini mestinya mencuci, walaupun nggak di hadis nggak ada ya. Di hadis berikutnya ini tambahan saja. Cuci kedua tangannya, mencuci kemaluan, berwudu, kemudian mandi junub dengan cara mencuci rambutnya.
keramas, tidak mesti menggunakan sampo, mengguyur kepalanya dengan sebanyak 3 kali, muncul seluruh badannya. Ya itu dikira-kira sendiri aja ya. Ini kalau lengkap seperti ini 10, kalau nggak lengkap ya 9, 8, 7, tergantung kepada kesalahannya. Dah ya, di junub bisa semua kan? Karena semua pernah di junub ya. Soal berikutnya, biar cepat selesai. Sebutkan 3 contoh yang menunjukkan bahwa jejak-jejak ibadah sebaiknya tidak dihilangkan serta menyebutkan dalilnya dari Al-Quran. Mana jejak-jejak ibadah? Nih, sebutkan 3 contoh ketika puasa tidak dianjurkan untuk bersiwak setelah zuhur agar bekas air liur puasa tidak hilang. B. Orang mati syahid, darahnya tidak dibersihkan agar menjadi saksi pada hari kiamat. C. Tidak menggunakan handuk ketika selesai mandi junub atau ketika berwudu agar airnya tetap menempel dalam tubuh. Itu ya, itu kan ada dalam buku catatan semua itu ya. Dalilnya firman Allah SWT dalam surat Yasin 12, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Surat Yasin ayat 12. Sudah? Ustadz, kalau dalilnya Quran surat Al-Qasas ayat 11 gimana? Oh, salah. Kasus 11 itu apa isinya? Nilainya berapa Ustadz? Eh, salah nilainya anu 5. Itu kan 3 contoh itu 5. Al-Quran surat Yasin 12 5. Berarti kalau dalilnya salah nilainya 5. Kalau contohnya cuma benar satu nggak pakai dalil gimana? Gimana? Yang keras? Contohnya cuma benar satu Ustaz, tanpa dalil. Dalilnya salah. Gimana? Coba didekatkan dengan mic. Contohnya cuma benar satu Ustaz. Oh, contohnya cuma benar satu. Memang apa yang 2 coba dibacakan? Yang 2 itu apa? Memang cuma ada satu Ustaz. Oh, ada 1. Ada 1 nilainya 2. 2. Kalau tambah Al-Quran 5 berarti 7. Jadi nilai 1 contoh itu 2 ya. Kalau 3 jadi 5 ya. Ustadz, 1 contoh. kalau Eh? kalau nulisnya cuma mati syahid itu gimana Ustadz? Tapi nggak pakai dalil. Jawabannya cuma mati syahid gitu aja. Tidak ada darahnya tidak dibersihkan agar menjadi saksi pada hari kiamat, nggak ada. Nggak Ustadz. Kalau cuma mati syahid, nggak ada. Maksud jawaban sebanyak ini cuma mati syahid gitu doang. Ya kalau mati syahid nilainya 1. Mati syahid nilainya 1. Ustadz, kalau Hmm. Apa? Apa? Afwan Ustadz izinan bertanya. Ya. Kalau contohnya sudah benar 3, tapi nggak ada dalilnya gimana, Tat? 5. Nilainya 5. Nilainya 5. Oke. Nilainya 5. Baik.
terakhir ya, nomor 13 sekarang. Afwan Ini Ustadz, kebanyakan. izin tak bertanya. Oh ya, silakan, silakan, silakan. Kalau dalilnya saja Quran Surat Yasin ayat 12, tapi nggak nulis Arabnya gimana, Tat? Ya, itu nilainya 3 lah ya. Nilainya 3, oke. Baik, sekarang terakhir nomor 13. Apa hukum berwudu sebelum tidur? Mana ini? Hukum berwudu sebelum tidur. Nah, hukumnya sunnah. Dalam keadaan junub dan sebutkan 2 hikmah di dalamnya. Hukumnya sunnah. Dan sebutkan 2 hikmah di dalamnya. Hikmahnya agar anggota tubuh yang terkena najis dibersihkan dulu. 2, untuk memberikan rukhsah keringan bagi yang keberatan untuk mandi di dalam hari yang dingin. Atau tidak memberikan air saat itu atau dalam keadaan yang sangat lelah. Jadi hukumnya sunnah, hikmahnya agar tubuh yang terkena najis dibersihkan dahulu. Yang kedua untuk memberikan keringanan bagi yang keberatan untuk mandi di malam hari. Saat Maka apa tidak saat mendapatkan. Ya, kalau nggak ada hukumnya tapi ada hikmahnya doang? ya. Jadi itu nilainya 22 ya. Jadi maaf, kan ini 3 ini. Nilainya 33 semua. Jadi kalau nggak ada hukumnya, ya nilainya berapa itu? 7 ya. Nilainya 7. Dikurangi 3 ya. Nilainya 7. Kalau Apa nggak ada Ustadz izin hukumnya, hikmahnya cuma 2, nilainya 7. apa Ustadz izin bertanya? Ya, Ustadz, kalau hukumnya diperbolehkan itu gimana Ustadz? ya sama, ditekankan sunnah sama. Nilainya benar itu berarti ditekankan tuh sunnah itu sama ya, sama. Ustadz kalau Jawa cuma dibolehkan gimana Ustadz? Hukumnya dibolehkan, Cuman ya itu aja. dibolehkan. Ya nggak ada hikmahnya juga Ustadz. Kalau hanya dibolehkan ya sunnah ya udah dibolehkan ya nilainya yang 3 jadi jadi 1 itu nilainya. Maksudnya 3 disunahkan, kalau dibolehkan ya nilainya 1. Maksudnya nilainya 1 dari sisi hukum ya, hikmahnya nilainya 33, jadi nilainya 8 ya. Jadi kalau ada hikmahnya 2 itu 7. Hukumnya apa dibolehkan? Berarti cuma 1, 7 sama 1, 8. Ustadz kalau hikmahnya begini gimana Ustadz? Dianjurkan berwudu sebelum tidur agar meringankan mandi junub. Jika mandi takut tidak kuat atau susah mendapatkan air, dan jika meninggal dalam keadaan berwudu. Rasulullah juga pernah tidak mandi ataupun wudu sebelum tidur, sebagaimana dari hadis Aisyah. Coba mic-nya didekatkan, ada agak kurang jelas tadi apa? Hikmahnya dianjurkan berwudu sebelum tidur agar meringankan mandi junub. Jika mandi takut tidak kuat atau susah mendapatkan air, dan jika meninggal dalam keadaan berwudu. Yang B, Rasulullah juga pernah tidak mandi ataupun wudu sebelum tidur, sebagaimana dari hadis Aisyah. Ya udah, jadi itu benar dianjurkan ya supaya apa tadi memberikan keringanan yang keberatan. Ini
agar tubuh yang terkena najis dibersihkan dulu nggak ada. Berarti itu nilainya 3 tambah 7 lah, diberi nilai 7 itu. Nilainya 7 itu. Karena hikmahnya kurang 1. Nilainya 7. Ustadz, kalau misalnya hukumnya sunnah tapi nggak ditulis hikmahnya gimana Ustadz? Ya, kalau nggak ada hikmahnya nilainya 3. Nilainya 3. Oke. Ustadz, kalau nggak Ustadz, kalau nggak ada hukumnya tapi ditulis ini gimana Ustadz? Hikmahnya meringankan beban yang lebih besar dan mensucikan badan, tapi tidak menghilangkan hadas besar. Yang kedua, jika dia wafat, dia masih dalam keadaan di atas fitrah. Fitrah. Fitrah, iya Ustaz. Dia nulis hukumnya enggak? Hukumnya ditulis enggak? Enggak Ustaz. Oh, buat nilainya 6 itu. Nilainya 6. Nilainya 6. Kalau sudah semua, coba dijumlah ya. Karena ini 130, berarti nanti nilainya dikurangi 30 semuanya ya. Ini kan 130. Kalau 10 kali 13 kan 130. Supaya dapat 100, maka dikurangi 30. Semua hasilnya itu kurangi 30, namanya dapat nilainya 100. Nah, berarti itu maksudnya 30 itu apa? Ya 30. Artinya kalau dapat 100 kurangi 30 itu 70. Kalau dapat 120 berarti 90 gitu ya. Kalau dapat 130 berarti 100. Kalau dianya 70 ya dapat 40. Gitu ya, karena kan 13. Jadi 130 dikurangi 30. Jadi semua nilai yang ada dijumlah dulu adik-adik ya. Dijumlah dulu semuanya. Berapa jumlah semuanya? Dari 13 itu dikurangi 30. Ustaz, Ya. kalau misalnya yang nomor 13 hukumnya nggak ditulis tapi jawabannya diperbolehkan. Nomor 1 setidaknya bersihkan wudhu. Yang kedua pengganti mandi untuk sementara. Terputus suaranya. Coba diulangi, terputus suaranya tadi. Hikmahnya setidaknya bersih karena wudhu. Yang kedua pengganti mandi untuk sementara. Iya, itu benar itu. Hukumnya jelas enggak? Please Ustaz, diperbolehkan. Dibolehkan, disunahkan. Ya udah, dia diberi nilai 90. Ya, diberi nilai 90. Kalau misalnya ada yang jawab, karena sebelum tidur kita harus menyucikan diri dulu dengan berwudu karena ditakutkan kita meninggal dengan keadaan yang tidak dan menjadikan tidur menjadi berkah. Tidak Ya, berkah. intinya 2 ya. Jadi membersihkan sama meringankan kalau orang takut mandi. Jadi itu nilainya 30. Nilainya 3 ya, bukan. Ya, nilainya 3 bukan 33. Ya, jadi nilainya 3. Kalau ada hukumnya sunnah berarti nilainya 6 atau 7. Pokoknya 1 poin tidak ada dikurangi 3. Bisa ulangi ya, setiap pertanyaan itu nilainya 10. 10. Jadi kalau 13 semuanya benar 130. Ya. Kalau semuanya dijumlah tadi cuma 100 berarti dikurangi 30.
jadi 70 gitu. Kalau 120 berarti kurang 30 90 gitu ya. Ustaz izin bertanya, bagaimana kalau jawabannya hikmahnya itu meninggalkan hadas besar setelah ia melakukan hubungan suami istri namun tak dapat menghilangkan hadas secara keseluruhan, atau dia berwudu Enggak dulu? dikeraskan ya, cekatkan dengan mic, kurang jelas. Jawabannya yang hikmahnya meninggalkan hadas besar setelah ia melakukan hubungan suami istri namun tak dapat menghilangkan hadas secara keseluruhan, atau dia berwudu dulu sebelum melakukan hubungan suami istri kembali. Itu bagaimana? Kok anu ya, suaranya kok ini ya. Suaranya kok terputus-putus ya. Tolong yang tadi di ini dikeraskan dekat dekat mic ya. Jawaban hikmahnya yaitu meringankan hadas besar setelah ia melakukan hubungan suami istri namun tak dapat menghilangkan hadas secara keseluruhan, atau dia berwudu dulu sebelum melakukan hubungan suami istri kembali. Oke. Ini aduh nggak kedengaran ya. Coba gimana caranya supaya jelas ya. Dekatkan dengan HP atau dengan apa coba. Nggak apa-apa sebentar dekatkan. Karena terputus-putus. Jawabannya seperti ini, meninggalkan hadas besar setelah ia meringankan hadas besar setelah ia melakukan hubungan suami istri namun tak dapat menghilangkan hadas secara keseluruhan, atau dia berwudu dulu sebelum melakukan hubungan suami istri kembali. Suaranya mendengung. Sudah agak jelas cuma dengung. Intinya gini, intinya coba intinya itu kan meringankan hadas besar ya. Itu ya. Kalau nggak salah meringankan hadas besar. Dan yang kedua tadi apa tadi itu? Eh, meringankan hadas besar. Yang kedua itu tadi eh, coba yang punya jawaban ringkasnya apa itu meringankan hadas besar gitu ya. Ya Ustaz, Yang kedua apa itu? Yang satu meringankan hadas besar dan yang satu itu jawaban yang keduanya Ustaz. Kalau yang pertamanya benar, membersihkan najis yang ada di tubuhnya. oh iya benar, yang kedua meringankan. Oh ya udah nggak apa itu maksudnya meringankan mandi di malam hari. Ya udah itu bener lah ya. Bener udah apa itu dapat 9 lah. Kok dapat 9? Ya kalau semuanya benar itu karena kata-katanya agak sulit dipahami ya dapat 9 lah, nggak dapat 10 dapat 9 ya. Nomor itu nomor 13 ya dia dapat 9. Nah, coba sekarang dijumlah. Nggak bisa karena ada di Zoom.
Kalau sudah dikumpulkan ya ke ustadzahnya masing-masing. Nanti ustadzahnya memindahkan nilainya itu ya ke dalam tulisan di WA, dikumpulkan ke bagian pendidikan Ustadzah Amel, nanti direkap, kemudian dikirimnya ke Ustadz ya nilai-nilainya itu. Dan ini untuk nanti ketika diberikan rapat ya itu ini termasuk nilai itu dimasukkan. Ya silakan kalau masih ada pertanyaan silakan sebelum ditutup. Hah? Kita nunggu ya kalau ada pertanyaan, kalau nggak ada pertanyaan.
Baik. Adik-adik udah selesai semua kan? Karena nggak ada pertanyaan. Sudah Ustaz. Ya, Ustadz. Holas Ustaz. Walas, baik. Jadi kalau nggak ada pertanyaan, alhamdulillah berarti pelajaran kita hari ini dianggap selesai. Pelajarannya bukan materi baru, tetapi pengulangan melalui koreksi ujian. Ini juga belajar. Jadi belajar itu tidak mesti menambah materi baru, tapi belajar itu juga berupa pengulangan terhadap apa yang pernah kita pelajari. Itu namanya murojaah dalam Al-Quran, dan sangat penting ini murojaah ini ya. Maka alhamdulillah kita mengulanginya, dan mudah-mudahan adik-adik semuanya mendapatkan nilai yang baik ya, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, insya Allah nanti kita akan ketemu di waktu lain dengan materi yang baru. Demikian, lebih kurangnya Ustadz mohon maaf dan mohon undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran. Jazakumullah khairan. Ya, ya, sama-sama.